Universitas Syekh Kuala dengan bidang ilmu adalah penyakit. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran pertemuan dari mata kuliah penyakit dan kelainan jaringan otak mulut 1 atau dikenal dengan blok 15, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan yang akan kita laksanakan, mulai dari tujuan pembelajaran, cara melakukan pembelajaran di media ini seperti apa, hingga kemampuan akhir yang akan diharapkan dan juga tugas-tugas yang akan diberikan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari mata kuliah penyakit atau kelainan jaringan otak mulut 1, di mana pada topik pertemuan yang akan saya ajarkan adalah materi pembelajarannya yaitu lesi merah, di mana nanti lesi merah ini dilakukan pada pertemuan keempat dari keseluruhan pertemuan dari 16 kali pertemuan pada blok 15. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah dari keseluruhan blok 15 seperti yang sudah tertera di dalam TPS, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan akan didapatkan oleh mahasiswa. Namun khususnya untuk materi atau bahan kajian mengenai lesi merah, capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat menerapkan prinsip-prinsip diagnosis, mulai dari prosedur diagnosis, mampu menganalisis dan mendiagnosis kasus baik lesi merah maupun varian normal yang memiliki tampilan final tertentu adalah berwarna merah. Kemudian mereka mampu mendeskripsikan lesi dan kemudian mampu menentukan diagnosis daripada lesi, jenis perawatan, penata laksanaan yang secara komprehensif, dan juga yang terakhir adalah mereka mampu menuliskan resep ataupun menuliskan surat pengantar jika dibutuhkan untuk form rujukan ke bidang yang lain. Metode pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan keempat ini adalah kita menggunakan metode discovery learning, di mana dengan pendekatan student centered learning, walaupun nantinya pada saat pembelajaran tetap akan ada pengantar daripada dosen, tetapi diharapkan pada pertemuan ini mahasiswa menjadi aktif, di mana mereka akan dilakukan adanya brainstorming mengenai topik yang sudah dipelajari sebelumnya, kemudian akan ada diisi dengan ceramah ataupun pemaparan materi dari dosen, kemudian akan ada sesi tanya jawab dan juga pemberian tugas, di mana media dan alat yang dibutuhkan untuk pembelajaran kita nantinya pertemuan yang keempat itu kita mempersiapkan ada layar LCD dan juga alat tulis serta materi yang akan saya sampaikan sendiri sebagaimana saya menjadi narasumber pada pertemuan keempat. Kegiatan pembelajaran seperti biasa, di mana kita ada kegiatan pembelajaran awal, di mana pada saat sebelum melakukan proses perkuliahan selalu diawali dengan doa bersama terlebih dahulu. Kemudian nanti akan ada brainstorming, kemudian akan ada penyampaian materi mata kuliah. Kemudian yang terakhir adalah penutupan, di mana pada akhir penutupan itu selalu ditutupi dengan kesimpulan ataupun nanti kita akan meminta mahasiswa untuk menarik kesimpulan dari topik yang sudah diberikan dan juga pasti ada tugas. Nah, untuk kriteria penilaian yang dilakukan pada pertemuan kapan ini dia adalah indikator penilaiannya adalah penilaian proses, di mana yang paling penting adalah kehadiran. Diharapkan mahasiswa dapat hadir pada pertemuan keempat, di mana nilai beban penilaian kehadiran itu adalah sekitar 10%. Kemudian ada penilaian tugas yang nantinya akan diberikan oleh fasilitator, kemudian keaktifan diskusi pada saat materi penyampaian materi, keaktifan dalam bertanya atau mengungkapkan pendapat sesuai dengan materi yang diberikan dan juga sikap. Kemudian nantinya mahasiswa juga akan diberikan sebuah tugas, di mana tugas ini merupakan peer assessment. Diharapkan nanti mereka membuat suatu keluaran berupa produk seperti logbook, yang mana logbook ini harus dikumpulkan sebelum mereka mulai lagi pertemuan selanjutnya, di mana persentase penilaiannya ini seperti terlihat di layar. Untuk peer assessment itu sekitar 5%, kemudian untuk pembuatan logbook itu ada 10%, logbook atau makalah, kemudian penulisan laporan akhir dari tugas yang diberikan itu sekitar 10%. Referensi yang diperlukan yang digunakan pada
perkuliahan ini yang menunjang untuk perkuliahan di 2015 atau pertemuan lesi merah antara lain yaitu seperti yang tertera di bawah ini ada sekitar 10 referensi yang merupakan textbook yang bisa digunakan oleh mahasiswa, tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika mahasiswa mendapatkan referensi atau sumber referensi lain seperti jurnal-jurnal yang terbaru itu juga diperbolehkan. Pelajari tentang lesi putih ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan yang membahas relations atau lesi merah perkuliahan dan juga di FTP perkuliahan untuk pertemuan yang keempat. Jadi hari ini karena kita membahas mengenai lesi merah, di mana nanti setelah pertemuan ini diharapkan kalian mampu mengenali yang pertama sekali jenis-jenis lesi merah itu apa aja, kemudian mampu menerapkan prinsip prosedur diagnosis, lalu mampu menganalisis kasus, terutama di sini adalah kasus lesi merah. Kemudian mampu menentukan jenis pemeriksaan penunjang sampai menentukan rencana perawatan dan prognosis. Belum. Oke, belum. Baik. Nah, mungkin ini udah pernah dengar ya, kalau sebelum jauh melangkah, sebaiknya kenalan dulu. Yang mana lesinya itu dari awal terbentuk udah itu. Ada yang tahu nggak? Gimana? Titik merah. Terus gimana? Tambahkan? Ada yang di bawah permukaan. Nah, kalau yang primary lesion ini adalah semuanya itu adalah bisa pembuluh darah yang mengalami dilatasi. Pembuluh darah ada berapa? Merah. Kalau tema biru, nah itu akan mempengaruhi tampilan dari si lesi. Oke, kemudian. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa lesi itu tampilannya berwarna merah? Gimana? Gimana Sahril? Karena peradangan. Terus gimana yang lain? Ada yang? Ini baru 6 orang. Oke. Join aja dulu. Nanti kalau misalnya teman-temannya udah pada join, baru kita mulai gamesnya. Oke. Udah ada Aska, Tamara, Theo sudah, Rakita udah, Jasir, Ria, Iqbal, Aliza. Oke. Gimana? Udah, siapa yang memimpin? Oke, yang memimpin Rakita. Rakita udah selesai? Belum. Oke, ada Aliza Kanza. Oke, udah? Udah? Ya, nggak apa-apa. Ini masih pertemuan awal. Udah, gimana? Oke ya? Udah semua? Belum, masih ada yang belum. Gimana? Susah soalnya. Soalnya susah. Ada yang kecuali. Makanya baca soalnya tuh yang benar. Jadi jangan buru-buru pengen jawab. Ternyata yang ditanya kecuali. Oke. Ini pasti ada. Gimana Sahril? Kalian banyak nggak baca kecuali kayaknya ya? Oke. Ada ya. Nanti kita dapat pemenangnya di Rafita, Aliza sama Kanza. Oke. Apa? Ini dulu ya. Kalau pemeriksaan penunjang, pemeriksaan apa? Oke, ada pemeriksaan laboratorium. Penata laksanaannya bagaimana? Oke, ini kita bahas yang kasus yang ini ya. Nah, kalau misalnya yang namanya anamnesis, kita selalu mulai dari ini, OLD-CARTS, O-chart. Apapun yang ada di dalam rangka mulutnya, dia cuma tahu itu sariawan. Jadi kemudian durasinya, kemudian nanti ada sakit pasien yang berapa.
Karena itu akan mempengaruhi rencana perawatan kalian nanti. Harus ngapain, oke? Nah, apa kalian nanya juga sama pasiennya? Gimana adalah infeksi candidiasis yang dia terkait dengan kondisi yang lain. Kalau kalian pernah baca textbook di buku K itu dikatakan kondisi yang ini masuk ke dalam Candida associated lesions. Ya, jadi bukan infeksi yang karena Candida aja, ada faktor lain yang ikut mempengaruhi terjadinya kondisi ini. Oke. Nah, perlu pemeriksaan penunjang nggak? Perlu. Kiranya kalau dari tampilan klinis udah kelihatan belum? Udah tegak belum diagnosisnya? Udah bisa kita tegakkan diagnosisnya. Cuman untuk mengkonfirmasi kita perlu lakukan pemeriksaan penunjang. Yang kita lihat apa? Karena ini adalah infeksi jamur, berarti yang kita lihat apa? Kultur jamur. Setelah dikultur kita bawa ke laboratorium histopatologi untuk melihat ada apa enggaknya HIV. Oke. Nah, kira-kira perawatannya gimana? Boleh nggak diberikan antibiotik? Kenapa? Karena bukan anti jamur, karena bukan bakteri penyebabnya. Kalau kita berikan kortikosteroid boleh nggak? Kan pasiennya merasa nyeri. Gimana? Ada yang tahu? Boleh nggak sih kita berikan kortikosteroid? Karena itu juga akan mempengaruhi prognosis. Apakah dia berbatas jelas apa tidak? Oke. Bagaimana sejauh ini? Sudah mengerti atau masih bertanya-tanya? Gimana Sarir? Oke, mengerti ya Sarir? Mantap kali Sarir. Oke. Kiranya diagnosisnya apa nih? Oke, median rhomboid glossitis. Median artinya rhomboid. Bentuknya seperti agak belah ketupat ya. Kemudian glossitis peradangan di bagian lidah. Terus kalau sentral papillary atrophy ini apa? Adanya atrofi pada papilla di tengah, di bagian tengah. Nah, sentral papillary atrophy adalah nama lain dari median rhomboid glossitis. Ini adalah infeksi candidiasis yang dia terkait dengan kondisi yang lain. Kalau kalian pernah baca textbook di buku K itu dikatakan kondisi yang ini masuk ke dalam Candida associated lesions. Ya, jadi bukan infeksi yang karena Candida aja, ada faktor lain yang ikut mempengaruhi terjadinya kondisi ini. Oke. Nah, perlu pemeriksaan penunjang nggak? Perlu. Kiranya kalau dari tampilan klinis udah kelihatan belum? Udah tegak belum diagnosisnya? Udah bisa kita tegakkan diagnosisnya. Cuman untuk mengkonfirmasi kita perlu lakukan pemeriksaan penunjang. Yang kita lihat apa? Karena ini adalah infeksi jamur, berarti yang kita lihat apa? Kultur jamur. Setelah dikultur kita bawa ke laboratorium histopatologi untuk melihat ada apa enggaknya HIV. Oke. Nah, kira-kira perawatannya gimana? Boleh nggak diberikan antibiotik? Kenapa? Karena bukan anti jamur, karena bukan bakteri penyebabnya. Kalau kita berikan kortikosteroid boleh nggak? Kan pasiennya merasa nyeri. Gimana? Ada yang tahu? Boleh nggak sih kita berikan kortikosteroid untuk kondisi yang kayak ini? Gimana Ria? Bisa nggak Ria? Atau ada yang mau berpendapat? Gimana? Ada yang mau berpendapat nggak? Gimana Theo? Enggak, oke. Gimana yang lain? Rakvita? Tamara?
Gimana, ada yang mau berpendapat nggak? Boleh nggak sih dikasih kortikosteroid? Boleh nggak? Tidak boleh. Jadi kalau ada infeksi kandidiasis, haram hukumnya pakai kortikosteroid. Kenapa? Karena kortikosteroid itu fungsinya, kerjanya itu menekan respon imun. Kandidiasis terjadi karena respon imun yang turun. Jadi kalau lagi ada infeksi kandida ditambah lagi kalian pakai kortiko, makin menjadi infeksinya. Jadi harus diberikan obat yang sesuai penyebabnya ini apa, itu obat organisasinya ini siapa, itu yang harus kalian pakai. Oke? Nah, ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau menanyakan lesi merah yang lain? Tadi kan ada 6 ya yang baru kita bahas 1. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau udah paham? Atau ya udahlah dong? Ya udahlah dong. Gimana? Ada yang udah paham? Kalau memang udah paham, seperti biasa. Apa yang seperti biasa? Oke, ada post test, tapi kayaknya nggak ada post test. Cuman adanya tugas. Oke, gimana? Oke, jadi nanti saya akan bagikan kalian dalam 2 kelompok saja, karena pertemuannya kan terbatas ya waktunya. Jadi kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok, karena kebetulan kayaknya fotonya cuma ada 2. Tapi yang harus kalian jabarkan, yang harus kalian cari adalah yang ini. Mulai dari anamnesis, kemudian deskripsi dari masing-masing lesi, kemudian tentukan etiologinya, tentukan anamnesis spesifik. Tadi kan udah belajar mengenai all chart ya. Jadi kira-kira nanti kalau misalnya ada merah, apa sih yang harus kalian tanya? Kalau kiranya dia terkait infeksi jamur, berarti kalian harus tanya faktor-faktor apa aja nih yang menyebabkan infeksi jamur itu muncul. Ya, misal Bapak Ibu gimana? Ada sakit nggak belakangan ini? Ada minum obat tertentu nggak? Itu juga harus kalian tanyakan dan harus masuk ke dalam analisis spesifik. Kemudian ada yang namanya analisis mengenai penegakan diagnosis kerja, diagnosis banding. Kalau tadi kita ada mention nggak diagnosis bandingnya? Enggak ya? Tadi diagnosisnya tentang apa? Median thromboendosis. Kiranya kalau kita tentukan diagnosis bandingnya dengan apa? Boleh nggak sih kita mendiagnosis banding lesi merah dengan lesi putih? Kenapa? Diagnosis banding itu apa? Oke, jadi diferensial diagnosis adalah kiranya kalau kita ketemu di satu kasus, kok kayaknya mirip ya sama kondisi yang lain, kita masih belum tahu ini ke arah mana. Karena diagnosis itu ada banyak, ada working diagnosis pada saat kita melihat, kemudian ada yang namanya timbul diferensial diagnosis atau diagnosis banding. Kiranya tampilan ini memiliki mirip nih sama lesi A, B, C. Kemudian akan ada yang namanya diagnosis definitif. Diagnosis yang pastinya itu baru ketemu setelah kita mengeliminasi si diferensial diagnosis. Cara eliminasinya gimana? Dengan pemeriksaan penunjang. Makanya kadang ada yang langsung pada saat kita lihat, oh ini diagnosis kerjanya ini, diferensial diagnosisnya ini, kemungkinan diagnosis definitifnya ini, hanya dari tampilan lesi. Tapi kalau memang meragukan, kita perlu namanya pemeriksaan penunjang. Oke. Kemudian yang paling terakhir itu buat rencana perawatan. Karena kita penyakit mulut ya, maksudnya penyakit mulut itu terintegrasi dengan bagian yang lain, karena nggak mungkin dia cuma sendiri. Jadi mulailah buat rencana perawatan yang komprehensif, artinya menyeluruh. Sekiranya kalau lesinya ada keterkaitan dengan penyakit sistemik, berarti kalian harus ngapain? Buat apa? Buat rujukan. Ya. Jadi itu juga harus mencakup di
rencana perawatan yang komprehensif. Jadi nggak cuma KIG sama kasih obat ya. Kalau misalnya perlu dilakukan rujukan, lakukan rujukan. Oke, seperti biasa, tugas dibuat berkelompok buat PPT. Jadi di pertemuan selanjutnya, giliran saya yang duduk, kalian yang presentasi. Oke, karena ini kuliahnya kita pertemuannya keempat, nanti kita pertemuan kelima. Tolong makalahnya dikumpulkan paling tidak 4 hari setelah hari ini. Ya, dikirim ke email dan mohon jangan cuma satu yang kerja, yang lain numpang nama, nggak boleh. Jadi harus ada pembagiannya, harus adil merata. Ya, oke. Nanti yang akan dinilai adalah isi dari makalah kalian, kemudian tampilan PPT-nya juga diisi, dinilai, kemudian pada saat presentasi dan sesi tanya jawab itu akan menjadi poin penilaian. Oke, jangan lupa tugas dikumpulkan dikirim ke email saya. Ya, ini email sudah tertera. Untuk kelompok 1, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dibagi 10-10 ya. Kelompok 1 itu kasusnya yang ini. Lesnya ada di mana nih? Palatumor, hanya di Palatumor. Oke, ini area Palatum ya, luas ya. Nanti kalian harus deskripsikan bersama teman-temannya. Kira-kira apakah ini hanya di Palatumor atau di mana? Ya, jadi harus diperhatikan juga nih. Ini kan nggak kelihatan ya. Jangan nanti kalian mengarang ada giginya yang berlubang. Nggak kelihatan. Ini cuma potongan, kan? Potongan giginya nggak utuh. Jadi jangan dibuat nanti di makalahnya ada gigi yang berlubang. Itu jangan. Itu artinya ada mengarang. Oke. Kemudian ini untuk kelompok berapa? Ini kelompok 2. Kira-kira ini di mana nih lokasinya? Sentral. Di mana? Oke, diperhatikan ya. Anatomi lidah ini kira-kira di bagian apa? Dan seperti biasa ini giginya nggak kelihatan ya. Jadi jangan menambah-nambah kerjaan. Yang udah ada aja udah banyak. Oke. Jangan lupa referensi acuannya. Kita pakai referensi yang udah ada. Paling telat itu referensinya adalah yang sekali 2014, kalau nggak salah saya sekarang udah ada edisi yang ke-8, boleh dipakai edisi yang baru. Kalau misalnya kalian punya jurnal yang terbaru terkait dengan kasus tadi juga boleh dipakai. Oke, juga bisa menggunakan buku ajar. Kita kan udah punya buku ajar ya, itu juga boleh kalian gunakan. Oke, terakhir dari saya selalu menutupnya dengan satu quotes. Jadi untuk penyemangat hidup kalian di FKG yang panjang sekali, masih panjang kan? Sepanjang apa? Sepanjang jalan kenangan. Jadi jangan pernah lupakan ini ya, they fight for your dreams and dreams will fight for you. Jadi jangan kalau kira-kira udah loyo, udah letih, suruh mulai memikirkan skripsi, agak ingat ini supaya balik lagi semangatnya. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tutup. Baik, terima kasih kepada Dr. Yuli Katsiausa SPPM yang telah mempresentasikan mengenai lesi merah. Baiklah, sebelum kita menutup perkuliahan pada hari ini, maka bagi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.